Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma sa'altukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala terima majelis kita pada pagi hari ini dan Allah berikan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita ini bukan tanpa maksud. Allah satukan kita di waktu ketika libur, di waktu kosong, di waktu ketika banyak di antara hamba-hamba Allah yang mungkin lalai dari Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala pilih dari sekian juta banyak umatnya, hambanya, untuk kita kumpul bersama di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, Masjid Majelis Adzikra. Pada pembahasan kita sesuai dengan tema yang diminta dan dimohon, yaitu pembahasan tentang wudu, azan dan iqomah. Karena pembahasan ini agak sebenarnya panjang gitu ya, makanya saya buatkan fotokopinya jadi dua, satu orang ada yang dapat wudu dan dapat azan iqomah. Jadi ada pembahasan wudunya, ini 2 lembar. Nanti kalau nggak cukup waktu udah baca sendiri-sendiri gitu aja ya intinya ya. Kemudian azan dan iqomah ini 2 lembar lagi. Jadi ada 4 lembar. Alhamdulillah, kalau untuk jamaah mungkin dari Mustami bimbel salat, kita sudah beberapa kali mengadakan bimbingan belajar salat. Diawali dengan kerisauan sebagian kawan-kawan kita yang sangat risau sekali dengan yang namanya perkara salat. Kalau di luar sana banyak sekali tuition ataupun bimbingan belajar matematika, bimbel bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Prancis, Mandarin, bimbel piano, ada bimbel renang. Maka kita ini harus lebih fokus dan lebih risau dengan perkara sholat. Maka di dalam bimbingan sholat kita sudah selesai baik itu teori maupun praktek masalah wudu, sholat dengan zikir setelah sholat. Bagaimana kita usahakan agar wudu, sholat dan zikir kita sesuai dengan wudu, sholat dan zikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menerima dan juga mengabulkan semua yang kita persembahkan untuk Allah, yaitu wudu, sholat dan zikir kita. Nah, pada pembahasan sekarang ini ada sunnah yang dilakukan sebelum sholat, yaitu tentang azan dan iqomah. Untuk wudu mungkin saya agak percepat karena memang pembahasannya sering gitu ya. Nanti azan iqomah ini yang jarang sekali disampaikan, perkara kesunahan ataupun syarat-syarat azan dan iqomah. Yang pertama masalah wudu, rukunnya 6, wajibnya 6 Bu. Jadi kalau lagi males-malesnya, ini semales-malesnya orang, wudu tuh harus menyempurnakan yang 6 ini semales-malesnya. Namanya madhab al-malasi ya. Bukan Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Hambali, tapi madhab malasi. Seminimal-minimalnya itu 6, melakukan 6 perkara. 1, niat. Saya niat wudu, itu minimal banget. Ini yang paling minimal aja. Jadi kalau kita ditekankan sekali oleh murabbi kita almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham untuk senantiasa menjaga wudu dalam setiap keadaan dan waktu.
Tapi permasalahannya kalau wudhu mungkin suara habis minta maaf. Namun permasalahannya kalau wudhunya secara sempurna ada rasa berat, wudhunya harus secara sempurna 3 kali, maka minimal untuk menjaga wudhu ini minimal sekali setiap habis buang air wudhu dengan tata cara minimalis yang ini 6 ini yang wajib ini. Kalau untuk wudhu sholat kita lakukan wudhu dengan cara yang paling bagus, cara yang paling sempurna semampu kita. Tapi untuk wudhu sehari-hari, wudhu jaga wudhu mau main bola, ini nanti santri jangan main kecuali wudhu, karena takutnya mati dalam keadaan main. Allahu Akbar. Jangan keluar daripada bilik kamar kecuali dalam keadaan wudhu. Ataupun juga ibu-ibu masak kecuali dalam keadaan wudhu. Begitulah selanjutnya ya. Biar jaga wudhunya gimana? Minimal sekali lakukan yang wajib-wajib. 1 niat. Dalam hati saya niat sholat, saya niat wudhu, nawaitul wudhu. Dan niat wudhu ini langsung dilaksanakan ketika membasuh wajah. Jadi bukan niat dulu baru basuh wajah, tapi basuh wajah sekalian dalam hati niat. Dalam hati ketika basuh wajah saya niat wudhu, nawaitul wudhu, itu minimal 1. 2, basuh wajah. Batasannya antara awal tumbuhnya rambut sampai garis dagu. Samping untuk menyamping daripada pasak telinga kanan sampai pasak telinga kiri. Semua bulu-buluan yang ada di daerah tersebut wajib dibasuh. Jadi airnya wajib mengalir. Usahakan dilebihkan ke bagian kuping, yang atas dilebihkan ke bagian kepala agar memastikan seluruh area dapat terkena air wudhu. Yang ketiga, niat muka. Yang ketiga, basuh tangan dari ujung jari ke siku, gitu ya. Dari jari ke siku, semua bagian bawah kuku juga termasuk, bulu-bulu juga termasuk wajib dibasuh. Sikunya juga wajib. Tapi wajibnya siku itu sebenarnya hanya di awal siku. Jadi ujung siku ini nggak wajib. Hanya di awal siku itu yang wajib. Cuma untuk memastikan agar seluruh basuhan area wudhu terbasuh air, maka kita basuh seluruhnya. Kanan, kiri, sekali-sekali, itu minimal. Rukunnya, wajibnya sekali-sekali. 3, niat, muka, tangan. 4, kepala. Minimal ngusap. Ngusap itu tidak wajib harus mengalir air. Jadi yang penting basah, tangannya basah, usap. Ada bagian kepala baik itu rambut ataupun kulit yang kena air. 5, kaki. Kaki itu sampai mata kaki, termasuk tumit belakang, termasuk telapak-telapaknya, termasuk sela-sela jarinya, termasuk bawah kukunya. Yang keenam, tertib berurutan. Niat campur sama wajah, niat barengan sama wajah. 3, tangan. 4 sampai siku. 4, kepala. 5, kaki. Sudah. Ini adalah minimalnya wudhu. Jadi kalau sampai malas pun wudhunya wajib menyempurnakan ini, gitu ya. Terus kemudian syarat sah wudhu Islam, tapi saya mau wudhu itu hanya prakteknya nanti ya. Islam berarti non muslim gak sah wudhu. Tamyiz, anak kecil yang belum sempurna akalnya, belum bisa makan sendiri, belum bisa minum sendiri, belum bisa istinja sendiri, dia suruh wudhu tuh gak sah wudhunya. Ya, kalau latihan boleh, tapi wudhu sebenarnya gak sah. Jadi begini kalau gak sah itu ya, konsekuensi hukumnya, kalau ada anak kecil, dia belum bisa makan, minum, dan juga istinja sendiri, bapak ibu nggak boleh minta anaknya ambilin Quran. Misalnya bapak ibu mau ngaji, terus kemudian minta ambilin Quran sama anaknya yang masih kecil. Ini anaknya walaupun dia sudah wudhu pun wudhunya nggak sah. Apalagi kalau nggak ada wudhu, minta ambilin Quran buat kita ngaji, ini nggak sah.
Tapi kalau dia sudah belajar TPA Quran, atau dia ngafal Quran, atau belajar baca Quran, dia boleh untuk bawa Iqra yang ada Qurannya, dan boleh bawa Quran. Ini diperbolehkan hanya untuk belajar saja, ya. Selain untuk belajar nggak boleh. Kemudian yang ketiga, harus bebas dari haid, nifas, dan segala hal yang membatalkan. Wudu tidak boleh dalam keadaan haid. Dalam mazhab Syafi'i, wanita haid hukum wudunya haram. Wanita sedang haid, ibu-ibu yang di belakang kalau dalam keadaan haid nggak boleh wudu. Kalau wudu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena dianggap bermain-main dengan syariat. Orang wudunya nggak sah kok wudu. Ini dianggap melecehkan, dianggap bermain-main dengan ibadah. Kemudian yang kelima, tidak boleh ada zat di atas kulit yang bisa merubah maupun yang bisa menghalang air, bisa merubah air. Contohnya adalah pakai lotion, terus wudu, airnya jadi air lotion, airnya ada wangi-wanginya. Apalagi kalau sampai airnya putih karena lotionnya luntur, kelihatannya putih terus jadi hitam, ya gara-gara lotionnya. Ini air wudhu yang kayak gini nggak sah karena ada zat yang merubah air menjadi air tidak suci mensucikan, suci tapi tidak lagi mensucikan. Jadi tidak boleh warna, bau, rasanya berubah. Kemudian yang keenam, tidak boleh ada zat yang menghalang air ke kulit. Misalnya ada cat minyak ataupun ada Tipek. Tipek itu apa kita sebutnya? Ya Tipek kan? Tipek ya, itu merek padahal itu ya. Ataupun juga kutek. Kutek yang menghalang air, bukan pacar kuku. Kalau pacar kuku boleh. Tapi kalau kutek ini nggak bisa masuk ke dalam anggota, nggak bisa sampai kulit, nggak bisa sampai kuku airnya. Adapun kutek yang halal, wallahu alam, saya belum tahu pastinya seperti apa, apakah bisa air itu masuk ke dalam pori-pori ataupun ke dalam kuku ketika dikasih kutek halal. Saya belum paham itu. Jadi belum ada penelitian bagaimana maksudnya, maksud kutek halal itu apanya. Apakah halal bahannya atau halal penggunaannya. Nah ini ketika mau pakai kutek silahkan ketika masa haid. Nanti sebelum mandi wajib, sebelum mandi haid atau sebelum wudhu dihilangkan dulu kuteknya. Begitu caranya ya. Laki-laki mah nggak usah, apalagi pakai tanda love-love lagi. Allahu Akbar. Terus kemudian mengetahui yakin wudhu yang dilakukan ini fardu atau bukan. Banyak orang yang ketika batal wudhunya, ketika ragu batal atau tidak, saya tadi udah kentut atau belum? Saya tadi udah kentut atau belum ya? Kayaknya udah, tapi kayaknya belum. Ini ragu-ragu. Terus kemudian langsung wudhu. Masya Allah, ini air sampai 2 nih kan, nggak berwarna lagi ya, alhamdulillah. Ya, masya Allah, jazakumullah Ustaz ya. Misalnya ragu-ragu, wudhu apa enggak? Ya udahlah wudhu aja lah. Maka wudhu yang dilakukan dalam keadaan ragu-ragu seperti ini tidak sah. Kenapa enggak sah? Karena wudhu yang dilakukan tidak yakin apakah wajib atau tidak wajib. Jelas ya? Harus dipastikan dulu wudhu yang saya lakukan ini wajib apa enggak. Kalau sudah batal wudhu, sebelumnya sudah kentut, berarti wudhu yang sekarang akan dilakukan wajib karena belum punya wudhu. Kalau sebelumnya belum batal, berarti wudhu lagi, wudhunya sunnah karena masih punya wudhu. Tapi kalau ragu-ragu, saya tadi batal apa enggak, terus langsung wudhu, ini enggak sah. Terus gimana biar sah? Ya batalin. Gimana batalinnya? Pegang kemaluan, itu yang paling. Jangan pegang perempuan alasan mau batalin wudhu lagi kan. Saya mau batalin wudhu biar sah wudhunya, tapi haram, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi harus pegang kemaluan untuk memastikan bahwa wudhunya batal, sehingga wudhu yang dilakukan ini wajib. Kalau ragu-ragu, begitu ya. Ini kalau nggak ikut fikih. Kalau ikut fikih, kalau ada keraguan maka pilih yang yakin. Misalnya ibu udah wudhu, tadi saya udah kentut apa belum?
udah nyentuh suami atau belum ya? Ragu-ragu sendiri ya, batal apa belum? Tapi wudunya yakin, batalnya tidak yakin. Maka ambil yang yakin, yaitu ibu sekarang masih punya wudu. Berarti wudu yang akan dilakukan sunnah karena masih punya wudu. Tapi kalau tadi saya yakin kentut, udah wudu lagi atau belum? Yakin kentut tapi udah wudu lagi atau belum? Maka kondisi atau status ibu bapak sekarang ini adalah tidak punya wudu. Karena yakin kentutnya, yang diragukan adalah wudunya. Jadi wudu yang dilakukan wajib karena statusnya nggak punya wudu. Kemudian yang ke-7, betul. Tidak salah meyakini yang rukun sebagai sunnah. Apa hukum membasuh tangan sampai siku? Kalau ada orang yang bilang membasuh tangan sampai siku itu hukumnya sunnah, maka wudunya nggak sah. Karena mestinya wajib dianggap sunnah. Jelas ya? Tapi kalau menganggap yang sunnah sebagai wajib, ini boleh. Apa mengusap telinga hukumnya apa? Oh wajib. Ada orang bilang gitu. Maka wudunya sah karena menjadikan yang wajib sebagai sunnah. Kalau menjadikan yang menjadikan yang sunnah sebagai wajib. Kalau menjadikan yang wajib sebagai sunnah, ini hukumnya tidak sah wudunya. Karena mungkin suatu saat akan ditinggalkan yang wajib tersebut karena keyakinannya yang wajib itu sunnah. Mungkin suatu saat akan ditinggalkan. Yang ke-8 menggunakan air suci mensucikan. Yang ke-9 ini kondisi khusus bagi bapak-bapak yang terkena penyakit beser, kencingnya nggak bisa berhenti, atau ibu-ibu yang haidnya sudah lebih dari 15 hari nggak berhenti-berhenti, namanya istihadah. Atau nifas lebih dari 60 hari, lebih dari 2 bulan nggak berhenti-berhenti darahnya, ini pun juga istihadah. Untuk orang yang beser, orang yang istihadah, wudunya ada tata cara khusus, kewajiban tambahan dari wudu orang normal, yaitu dia harus wudu setiap masuk waktu. Kemudian wajib setelah azan. Kalau kita yang normal, wudu tuh bagusnya sebelum azan, itu sunnah tapi yang lebih mengalahi pahala wajib. Tapi untuk orang yang beser atau istihadah, wudunya wajib setelah azan, setelah masuk waktu. Yang kedua, wudunya harus berkelanjutan. Jadi setiap masuk waktu langsung istinja, langsung ganti pembalut atau pampers, langsung. Ini pampers ini nggak mesti bentuknya pampers, yang penting ditambal, mau itu pakai tisu, mau itu pakai kapas atau pakai apa saja lah ya, boleh. Yang penting ada sumbatannya. Itu diganti setiap mau sholat. Kemudian langsung wudu, wudunya langsung berkelanjutan, dan juga setelah wudu langsung sholat. Tidak boleh nunggu-nunggu. Kalau setelah wudu terus kemudian balas WhatsApp dulu, nonton YouTube dulu, maka wajib diulang lagi dari awal. Ganti pembalut, istinja, ganti pembalut, wudu lagi. Tapi kalau nunggu jamaah boleh. Saya nggak bisa langsung sholat karena saya sholat jamaah. Jadi saya nunggu jamaah kumpul terlebih dahulu baru sholat. Ini sah ya untuk orang yang ada kondisi khusus. Kemudian hal yang membatalkan ada 4 aja. 1, menyentuh dubur atau kubul pakai telapak tangan. Mau kubul sendiri apalagi kubul orang lain. Naudzubillah. Ini menyentuhnya pakai telapak tangan. Kalau nyentuhnya pakai punggung tangan nggak batal. Jadi kalau gatal gini-gini, dia pakai punggung tangan atau pakai selaput, sarung tangan, sarung, celana dalam, ini nggak batal. Kubul yang dimaksud adalah untuk laki-laki itu adalah kepala dan leher dan badan. Ini bahasanya bahasa isyarat ya. Kepala dan helm dan badan. Tapi kalau untuk perempuan
itu adalah lubang, baik yang di luar maupun yang di dalam. Kalau seandainya menyentuhnya adalah testis ataupun juga buah, ini tidak batal wudunya. Atau menyentuh selangkangan, ini juga tidak batal wudunya. Yang batal itu hanya itu laki-laki ya. Kalau perempuan itu batal kemaluannya sudah. Kalau menyentuh bulu rambut, ya, rambut bawah, maka juga tidak batal, karena bukan bahagian yang satu itu. Jadi bulu itu menghalang, ya itu ya. Tapi harus dicukur ya, jangan kelamaan ini ya. Jadi hutan belantara. Kemudian berikutnya dubur. Untuk dubur yang membatalkan itu yang terbuka ketika buang air besar, ketika jongkok. Kalau pipinya, nah pipinya lagi ini kan bahasanya ya, apa pula kan, nggak tahu saya namanya itu apa itu ya. Bulatannya itu tidak membatalkan wudhu. Yang batal wudhu itu lobangnya yang terbuka ketika jongkok. Itu menyentuh dengan kemaluan, dengan tangan kemaluan itu, ini membatalkan wudhu. Baik menyentuh kemaluannya orang gede, dewasa, atau anak-anak. Misalnya ibu lagi nyebokin anak, istinjain anak, ini juga membatalkan wudhu. Yang kedua, yang batalin wudhu itu hilang akal, gila, tidur, kesurupan yang sampai hilang akal, atau mabuk, ataupun pingsan. Ini semuanya batalkan wudhunya, kecuali tidur yang duburnya tetap di atas tempat duduk, enggak geser-geser. Kalau tidurnya itu ngebuka duduk ataupun selonjoran, terlentang ataupun tengkurap, atau tidurnya berdiri. Ini keajaiban ini. Tidur lagi sholat terus tidur khusyuk sampai fana ini bahasa sufi, hilang kesadaran dalam keadaan berdiri tidur, maka wudhunya batal, termasuk sholatnya batal. Apalagi lagi sujud, itu mah gak usah ditanya. Lagi sujud itu terbuka lebar itu ya, maka pasti batal itu duburnya. Yang gak batal itu kalau duduk dan duduknya tetap. Terus yang ketiga adalah bersentuhan laki dengan perempuan yang bukan mahram dan sudah besar, bukan dewasa ya, besar. Ada bedanya besar sama dewasa. Kalau besar, kalau dewasa itu harus haid ataupun juga keluar air mani atau sempurna 15 tahun. Itu namanya dewasa, baligh maksudnya. Tapi dalam masalah wudu, yang dilihat itu bukan baligh atau tidak. Ketika ini yang laki-laki ini menyentuh misalnya anak-anak perempuan usia 9 tahun, walaupun belum haid, kamu batal wudunya. Karena dia bisa ada potensi menimbulkan syahwat. Walaupun gak ada syahwat, ada potensi kemungkinan menimbulkan syahwat. Umur 9 tahun, sekarang anak-anak 8 tahun, itu sudah ada potensi, sehingga menyentuhnya batal walaupun belum baligh. Ibu-ibu juga begitu sama. Kalau menyentuh anak yang bukan mahram, usia sudah 4 SD, 5 SD, apalagi yang udah balik, itu jelas batal wudhunya, jelas ya. Dan menyentuhnya bagian apa saja, yang penting tanpa penghalang, itu batal semua, kecuali menyentuh gigi. Kalau mau juga nyentuh gigi, nyentuh tulang, kuku, ataupun nyentuh rambut. 3 ini nggak batal. Misalnya megang rambut istri, suami megang rambut istri, ini istri dia bukan istri orang, megang rambutnya, maka tidak batal wudhunya. Rambut, gigi juga gitu, pegang giginya yang nggak batal, pegang kukunya pun juga nggak batal. Ya 3 ini nggak membatalkan, selain yang 3 ini batal. Yang terakhir yang membatalkan wudhu, yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Ya tadi sudah ya. Oh, keluar salah satu sesuatu dari kubul atau dubur, baik itu buang air besar yang normal, buang air kecil yang normal.
Kalau nggak normal pun batal wudunya. Misalnya keluarnya air kencing darah, ini batal wudunya. Atau keluar buang air besarnya gundu, misalnya kelereng koin misal, ini juga batal. Termasuk yang cacingan, keluar cacing, itu juga batal wudunya. Jadi walaupun yang keluar tuh nggak normal, tetap membatalkan wudu. Hal-hal yang diharamkan tanpa wudu, sholat, termasuk sujud tilawah, termasuk sujud syukur, itu nggak boleh. Termasuk khutbah Jumat, itu nggak boleh. Untuk orang yang nggak punya wudu, haram. Yang kedua, tawaf. Dalam haji, sepanjang haji dan umroh, yang wajib pakai wudu itu cuman tawaf. Jadi kalau seandainya nanti kita umroh ataupun haji, yang wajib jaga wudu itu tawaf doang. Ketika sa'i misalnya batal, kentut, sah aja, karena tidak wajib pakai wudu. Ataupun ketika wukuf di Arafah misalnya, nggak pakai wudu, ya sah-sah saja, itu ya. Yang ketiga, yang nggak boleh ketika orang nggak punya wudu adalah menyentuh mushaf atau sesuatu yang tertulis Quran di dalamnya, walaupun cuman Bismillah, maksudnya niatnya ini Bismillah itu baru bis doang atau satu huruf dan diniatkan mau nulis Bismillah, dan niat nulis Bismillahnya ini untuk nulis Quran, maka nggak boleh dipegang tanpa wudu. Misalnya guru nulis Bismillahirrahmanirrahim di papan tulis, niatnya nulisnya Bismillah itu untuk nulis Quran, maka papan tulis itu nggak boleh dipegang kecuali ada wudu. Itu namanya mushaf, walaupun bentuknya nggak kertas ya. Tapi kalau si guru nulis Bismillahnya untuk nyari barokah, berkah Bismillah saja, bukan niat nulis untuk Quran, maka nggak apa-apa untuk dipegang. Papan tulisnya tuh nggak masalah untuk dipegang. Yang keempat, membawa. Nggak boleh bawa mushaf kalau nggak punya wudu. Kalau tadi menyentuh, kalau menyentuh itu harus langsung bersentuhan, nggak ada penghalang. Ibu bapak misalnya pakai sarung tangan, terus bawa Quran, ini menyentuh bukan? Tidak. Maka perhatikan ini, jangan ngantuk ya. Kalau pakai sarung tangan, lihat episode satunya, pakai sarung tangan, terus ibu bapak pegang bawa Al-Quran kayak gini, ini menyentuh bukan? Menyentuh tidak? Tidak, tapi membawa. Haram juga. Walaupun tidak menyentuh tapi membawa, ini haram juga. Kalau ditaruhnya di dalam tas ya, bawa Quran, di dalamnya ibu niat atau bapak juga niat membawa mushaf, membawa Quran. Saya pokoknya ini niat ya, saya bawa Quran buat nanti ngaji, maka bawa tasnya itu haram kalau nggak pakai wudu. Kecuali ibu campur, bawa Quran juga, bawa cermin juga, bawa sisir juga, dompet juga, terus niatnya bawa tas, bukan bawa Quran. Niatnya bawa Quran dan barang-barang, bukan niat bawa Quran saja, maka boleh, tidak mengapa tidak pakai wudu. Artinya tanpa pakai wudu pun bawa tas itu boleh, karena niatnya tidak bawa Quran saja. Jelas kira-kira? Terakhir sekarang, ini tata cara wudu sebelum diselesaikan dulu nih masalah sesi pertama, masalah wudu ini kan ngos-ngosan nih saya ini ya, karena materinya agak lumayan. Wudu sekarang ya, kalau santri mungkin boleh ikutin saya, boleh ya. Ini santri yang mana yang bukan yang mana, ini santri Mustami juga boleh ya ngikutin juga ya. Santri kalau bisa dipraktekin biar nggak ngantuk. Yang kedua, santri ini potensinya besar karena kamu nanti pulang bakal dakwah, jadi sehingga lebih senang saya. Tolong dipraktekin apa yang saya ajarin langsung. Jangan tidur nak, sebentar ya, sebentar. Gini, ini tata cara wudhu secara sunnah. Sebelum saya akhiri sesi wudhu, ibu bapak tolong diperhatikan. Mau dipraktekin boleh, lebih bagus malah. Tapi ibu-ibu mah nggak usah buka kerudung, nggak usah ya. Ini simulasi saja, nggak ada airnya, tapi pura-pura ada airnya. Ya belajar gila dikit nggak apa-apa lah ya. Ini gila untuk sunnah nggak apa-apa. Perhatikan, kembalikan kesadaran Anda ya. Dalam hitungan 1, 2, 3 Anda menjadi bangun kembali, hidup kembali ya. Perhatikan sini. Maka sebelum wudu, ini buka lengan ya. Buka lengan itu sunahnya kiri dulu. Buka.
Santri, mau yang jamaah lain boleh silakan mau ikut. Kiri dulu. Kiri. Ini kenapa langsung praktek? Biar nanti bisa langsung praktek. Nanti zuhur langsung wudunya kayak gini. Gitu ya. Kiri dulu. Buka. Oke, sudah. Baru kanan. Santri ini namanya. Nih yang selain santri nggak apa-apa, bagus mau ngikut juga. Sudah? Kiri dulu baru kanan. Sudah? Buka kerannya pelan aja, dikit aja, jangan kencang-kencang walaupun kita yang bayar. Karena ngerasa kita yang bayar, bodoh amat, keran gua gitu. Enggak begitu, enggak. Sunnahnya kecil aja. Secukupnya. Jelas ya? Buka dong. Kerannya buka. Ya belajar gila dikit nggak apa-apa kan, ini kan boleh-boleh aja kan. Kalau bahasa hadis itu uzkurullaha hatta yaqulu annaka majnun. Zikir kepada Allah sampai orang munafik bilang kamu tuh gila. Zikir ke Allah tuh sampai orang nganggap kamu tuh gila. Nggak apa-apa. Dianggap gila tuh nggak apa-apa. Asal nggak gila beneran gitu ya. Buka sedikit. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapin siwak. Ada santri punya siwak? Oh ketinggalan, oh ya bisa aja ya, ketinggalan di warung maksudnya. Ini nanti perlu nih Bu ya, siwak ini perlu kita lestarikan ini. Karena banyak sekali dari sekian banyak ramai jamaah ini kalau Jumatan, antum lihat Jumatan ya. Sini penuh. Cek berapa orang yang ngamalin siwak. Antum sholat di Masjid Istiqlal, cek berapa orang mukmin yang mengamalkan siwak sebelum sholat. Sedikit sekali. Ini tanda bahwa ini udah mulai punah. Kalau burung anoa saja mau punah, sama pemerintah dilestarikan. Harimau, tutul, macan tutul nggak boleh sembarangan diburu karena ini hewan langka, harus dilestarikan. Maka sunnah Nabi yang sudah langka harus lebih dilestarikan. Jelas ya? Siwak ini namanya siwak Bu, namanya ini. Ini bukan kayu sembarang kayu Bu ya. Saya nggak jualan siwak ini Mbak ya. Siwak bisa beli di luar sana tuh ya, di sebelah sono gitu ya. Ini siwak ini nanti pakai siwak. Kamu yang punya pulpen simulasinya pakai pulpen deh. Antum yang pakai sedotan, ya nggak apa-apa, ada sedotan juga nggak apa-apa ge. Ya, megang siwaknya nanti begini, 3 jari di atas, 2 jari di bawah, 3 jari di atas, 2 jari di bawah. Nanti dipaksa, ini dipastikan ya. Kalau sikat gigi mah nggak bisa Bu begini. Tapi kalau lagi wudhu boleh pakai sikat gigi, niat siwak boleh, dapat pahala juga. Ya, yang penting gosok giginya nanti. 3 jari di atas, 2 jari di bawah sudah. Kemudian gosok kanan, geraham atas. Ayo, ikutin dong. Jadi bikin kesel nih nanti ya. Kanan atas, kanan bawah, gerahamnya termasuk. Ikutin dek, yang santri ikutin pokoknya. Pokoknya kalau santri Anda berani marahin ya. Kalau bapaknya santri enggak nih. Kiri atas, tangan kanan, jangan tangan kiri. Nah kebalik, kiri atas, kiri bawah. Oke ya. Jadi kayak angka 8, kanan atas sama gerahamnya semua, kanan bawah sama gerahamnya, kiri atas sama gerahamnya, kiri bawah. Selanjutnya lidah. Kalau lidah atas bawah vertikal, gitu ya. Jadi bukan gini-gini lidah mah ya, bukan kanan kiri ini ya. Ya, atas bawah. Bagusnya sampai terdengar suara mau muntah. Gitu ya, praktekin. Ya pinter ya. Agak sedikit ente ya, polos dan ya, gitu caranya ya. Nanti kalau mau wudhu itu dikeluarin itu. Nggak apa-apa, bukan sampai muntah beneran, keluarnya nanti dahak. Ya reak itu, dahak itu. Dahak ini yang bikin bau mulut biasanya, apalagi kalau bangun tidur, luar biasa. Ya terus kemudian langit-langit atas. Ya nanti harus beli ini. Harganya berapa Bang Rusli? Terus ini kanan atas, langit-langit sudah. Bibir mah nggak usah ini mah ya, nggak ada sunnah bibir itu disiwakin tuh nggak ada biar merah gitu ya, nggak usah. Sudah cuci. Jangan lupa walaupun sunnah tapi jangan jorok. Cuci siwaknya baru ditaruh. Ikutin ya. Dah taruh. Selanjutnya bismillah. Ini karena simulasi 2 tangan. Gimana nih coba biar ini coba. Gini dah ya. 2 tangan.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 1, 2, 3. Kanan kiri bersamaan. Kanan kiri bersamaan ya. Jadi bukan 1, 2. Ini nggak usah begitu, nggak usah. Ini baru sampai pergelangan tangan. Terus kemudian selanjutnya adalah kumur-kumur. Ketika basuh tangan, dalam hati niat, saya niat melakukan sunnah-sunnah wudhu. Ulangi, sekali lagi, saya niat melakukan sunnah-sunnah wudhu. Kalau bahasa Arab, nawaitu sunanal wudhu. Nah, jadi kalau mulutnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala, itu di mulut. Di dalam hati niatnya saya niat melakukan sunnah-sunnah wudhu, agar cuci tangannya ibu bapak ini tidak hanya menjadi kebiasaan tapi jadi ibadah karena pakai niat. Terus kemudian kumur-kumur. Ini kan nyala nih kerannya nih. Tangan satu tangan kanan, satu tangan kanan. Oke, siapkan. Ambil airnya. Sudah? Perhatiin ini ya. Ambil airnya, masukin ke sebahagian ke mulut, sisanya ke hidung, isep. Langsung keluarin lagi yang hidung, dihembus, gitu ya. Pakai tangan kiri, sekali lagi ulang. Ambil kanan ini masukkan, diisep sedikit di mulut, sisanya buat hidung. Jadi sekali ciduk mulut dan hidung. Sekali lagi ya, ambil, keluarin dulu aja yang hidung. Yang di hidung ini nggak bisa lama-lama. Kalau lama-lama pusing kepala ente. Akhirnya nggak bisa dihembus lagi, nggak ada airnya. Jelas ya? Dia sebentar aja, cepet aja. Langsung kiri dikeluarin. Tangan kiri, pakai tangan kiri ngeluarinnya. Nanti kalau buang ingus pakai tangan kiri, bukan tangan kanan. Ini sunnahnya ya. Keluar tangan kiri, keluarinnya. Kumur-kumur baru, kalau mau lebih afdol dan bukan dalam keadaan puasa, kumur-kumur afdolnya gini. Baru keluarin. Itu paling utamanya, paling afdolnya. Jarang sekali yang ngamalkan seperti ini. Ambil yang kedua, ambil yang kedua, tadi baru sekali, ambil, masukin ke mulut, sisanya hidung. Keluarin pakai tangan kiri. Yang ada ingus nggak usah, mungkin saya ingusnya lagi kena orang ya. Terus kemudian mulut, keluarin. Ya, bagus ya. Yang ketiga, ambil tangan lagi, tangan kanan, bersihin, gitu ya. Cepat ini, tangan kanan masuk, tangan kiri keluar. Jelas? Kemudian ngupil, pakai kelingking. Ini ngupil itu jangan lagi majelis ngupil, buangnya di karpet lagi. Allahu Akbar, dosa besar itu. Ngupil itu di waktu wudu, ngupil pakai kelingking, masukin airnya ke dalam. Nah, ini namanya mubalaghah, ini masukin ke dalam, upil, bersihin. Jadi nggak ada ceritanya orang mukmin ada upilnya nyangkut di sini. Coba ini, lagi sholat lagi hijau lagi. Allahu Akbar. Ini kembali ya. Berikutnya muka. Jadi 3 kali ambil itu mulut hidung, 2 mulut hidung, 3 mulut hidung. Kemudian muka, ambilnya pakai tangan dua tangan. 2 tangan gini ya. Tadi 1, sekarang 2. Ambil, dimulai dari atas muka, dilebihkan dari kepala, dilebihkan dari kepala. Terus dalam hati, jangan lupa dalam hati niat, saya niat wudu. Tadi wajib dalam hati, saya niat wudu dalam hati. Sekali lagi yang kedua, ambil, kenain telinga, kenain dagu bawah, kemudian usap mata diusap, ini 2 mata. Ambil lagi yang ketiga. Nah, repot ini ya. Ambil, nih, bawahnya juga termasuk bawah ini. Sudah. Tangan, berikutnya adalah tangan. Untuk tangan, kanan dulu 3 kali, bukan kanan kiri, tapi kanan, kiri. Ini penting ya.
Kanan. Sebelum kanan yang punya jenggot, yang nggak punya jenggot enggak. Yang punya janggut ambil air. Ibu-ibu mah nggak usah meren kan, nggak ada jenggotnya ya. Ambil air, usap dari bawah. Nah, ambil lagi dari bawah. Yang nggak punya jenggot niatin punya jenggot. Allahu Akbar ya, dari bawah 3 kali menyela-nyela janggut ini ya. Yang nggak punya niatin aja dulu ya. Terus berikutnya baru tangan. Tangan kanan itu dimulai daripada jari ke siku. Jadi ini minta maaf kalau diulang-ulang ya, bagi untuk mustami, santri mustami, ini minta maaf kalau diulang-ulang karena memang agama itu diulang-ulang gitu ya. Cerita Nabi Musa aja berapa kali diulang dalam Quran ya. Ambil air kanan, tangan kanan, ambil air, satu tangan aja. Sudah? Angkat. Sambil digosok-gosok. Lebihin. Terus sela-sela jari. Gini sela-sela jarinya. Ini sela-sela jarinya dari atas. Gosok, lebihin ya, dilebihin ya. Apalagi ini, lebihin, gosok. Ambil lagi 2. Naikin. Gosok. Sela-sela. 3. Tangan kanan, bukan tangan kiri nih, tangan kanan terus. 3 kali dulu tangan kanan. Gosok-gosok. Sela-sela dari atas. Yang punya kuku panjang, masukin airnya ke dalam kuku, bawah kuku. Yang punya kukunya panjang, kukunya jangan panjang kalau bisa. Terus balik lagi peci. Terus tangan kiri, ambil tangan kiri, naik. Ini bukan main-main nanti ya, ini perkara sunnah ini. Ambil kiri lagi, naik, gosok-gosok dari atas. Oke, lagi 3. Lebih nih. Ini penting ini. Oke ya. 3 kali. Jadi kanan, baru kiri. Jelas ya? Terus berikutnya kepala, buka. Ibu-ibu mah nggak usah ini mah ya. Buka. Santri buka. Nggak apa-apa buka, nggak pakai peci lagi ente. Buka. Ini kita bukan nggak mau gini, nggak mau yang wajib-wajib doang. Ini buat sholat. Wudu buat sholat nggak begini doang. Itu pelit banget itu sama wudu. Wudunya Nabi itu rambutnya gondrong dan belah tengah. Jadi antum mesti tahu. Jadi bukan berarti gini, wah berarti kita punya ustad Nabi itu gondrong ustad. Wah ini jadi santri punya alasan lagi kan gondrongin. Padahal ente ikut Bon Jovi ente mah. Terus kemudian lihat ya, caranya ini, basahin tangan, basahin tangan, bukan diambil air, basahin tangan. Kemudian ibu jari di pelipis, di ini nih, belakang, terus sampai tengkuk belakang, depan lagi, 1, ambil, sap, belakang, kena ke belakang, ke depan lagi, kenain kuping ya, depan lagi, ayo praktek, jangan malu ente, ayo lagi, usap lagi yang ketiga, ambil, begini nanti wudunya, perhatikan ya, begitu, terus depan lagi, jangan malu, kenain ininya, kenain telinganya, ya, jadi telinga itu kena 3 kali semua nih, depan lagi, sudah, dari situ gitu, jadi jarinya itu renggang dan bukan dibanjur, bukan diambil air terus dikasih, bukan. Nanti ente pusing kepala karena ditutup peci lagi. Akhirnya pusing kepala, migrain. Gara-gara salah wudu. Nyalain wudu lagi. Padahal wudunya yang salah. Usap bukan basuh. Kepala itu diusap bukan dibasuh. Jadi kadang-kadang ibu suka nanya, ada ibu-ibu nanya, gimana kalau ibu-ibu yang rambutnya panjang kayak gitu juga nggak? Iya kayak gitu juga. Sampai belakang, depan lagi. Nabi juga rambutnya panjang, jiwa itu ya rambutnya begitu. Kalau Nabi pakai imamah, karena beliau kadang sekali-sekali, beliau tuh kalau nggak mau buka peci, wudunya tetap sama. Kalau beliau lagi pakai imamah, agak ribet untuk buka, begini wudunya, segini sepertiga kepala, diusap di atas pecinya, sampai belakang,
diusap lagi ke depan. Tetap Nabi lakukan yang sama, yang walaupun beliau pakai peci. Makanya dalam mazhab Hanafi wajib sepertiga kepala kenanya, gitu ya. Terus kemudian sudah pakai lagi peci. Lagi peci. Terus selanjutnya sudah. Sekarang telinga gunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan ibu jari bersamaan. Bersamaan. Ayo begini, nggak usah begini. Nggak begini lagi, minta duit. Begini ya. Bu, gini. Untuk telunjuk dimulai dari lubang. Untuk ibu jari dimulai dari bawah belakang telinga, daun telinga bawahnya ke atas, nanti ibu jari ke atas, telunjuknya dari lubang. Terus jalankan sesuai dengan alur lipatan-lipatan telinga. Tapi berbarengan, oke ya. Ambil. 1. Jalanin. Itu ya. Jelas ya. Diikutin lipatan-lipatan telinganya itu dibersihin. Yang belakang dari bawah ke atas. 1, 2. Ambil lagi air baru. Terus 3. Alhamdulillah suaranya udah balik. 4. Gak ada 4, ada sampai 3 doang. Ikut aja kan ente kan? Iyalah, taat sama guru mah gitu kan. Kadang-kadang polos-polos ya. 3 aja. Setelah 3 lanjut ke kaki apa belum? Belum. Telinga lagi. Khusus lubang telinga. Pakai kelingking. Ambil air, kelingkingnya dibasahin. Kelingkingnya aja. Masukin ke lubang. Nah, biasanya ada cerotnya tuh, ada sedikit cairannya. Nah, itu keluar. Bersihin lagi. 2. Usap lagi, khusus khusus lubang telinga. Lagi 3. Sudah 3 kali lubang, khusus lubang. Kaki, lanjutnya kaki, belum. Telinga lagi, khusus daun telinga. Ambil di telapak tangan, usap air di telapak. Daun telinganya aja. 1, ambil, usap. 2, 3. Khusus di daun telinganya saja. Jadi telinga kena 15 kali. 3 kali ketika muka kena lebih nih, kena 3 kali. Kepala 3, 6. Khusus telinga 3, 9. Khusus lubang 3, 12. Dan khusus daun telinga 3, 15. Jadi telinga ini kena 15 kali. Bagi yang memandikan mayit dan mewudukan mayit, nanti wudukan mayit-mayit kita tuh seperti ini, sempurna. Karena ini adalah wudhu terakhir yang mereka lakukan di dunia. Jadi jangan persembahkan yang asal-asalan, kasih yang terbaik. Nanti kamu suatu saat atau orang tua kamu yang kamu mandikan, atau kamu yang akan dimandikan orang tua kamu. Jadi kita praktikan ini wudhu secara sunnah juga biar mempraktekkan kepada mayit-mayit kita. Selanjutnya kaki. Nah kaki ini saya nggak bisa praktik di sini, jelas ya. Kaki itu ini kaki kiri nih misalnya, kaki kanan ya, kaki kanan, baru kiri. Jadi bukan kanan kiri bukan ya. Kanan. Dimulai dari jari ke mata kaki, jari ke mata kaki, bukan dari atas, bukan dari mata kaki ke jari, tapi jari ke mata kaki. Ini kaki. Kalau antum praktik boleh, praktik coba. Kayak orang makan, kayak sunah makan gini, naik. Nah ya gitu. Ya oke, kaki sudah, kaki kanan sudah. Basuhnya pakai pertama sela-sela jari menggunakan kelingking tangan kiri, sela-sela jari dari bawah. Ini kaki dimulai dari bawah. Kanan dari kelingking. Bawah. Nah, dari bawah. Terus sampai ibu jari. Dari kelingking terus sampai ibu jari. Dari kelingking terus sampai ibu jari. Kaki kanan. Ya. Sudah di sela-sela yang kukunya panjang, masukin airnya ke dalam kuku. Makanya sunahnya wudhu tuh duduk.
biar gampang ini praktekinnya. Kalau wudunya duduk. Terus kemudian basuh, gosok. Dibasuh dari jari, gosok sampai ke mata kaki. 1. Ambil lagi, 2, kanan lagi. Sama. Basuh. Usap. Sela-sela dari bawah. Dari bawah ya. Oh, dari bawah pakai kelingking kiri. Kelingking kiri, tangan kiri. Terus basuh sampai ke mata kaki. Naikin airnya ke mata kaki, dilebihin sampai ke betis pun boleh. Bagus. 2, 3, ambil lagi. Basuh sampai lebihin ke atas. Kiri sekarang. Yang kiri sama, pakai kelingking kiri mengusap menyela-nyelanya dari bawah dan dari ibu jari ke kelingking. Dari kanan ke kiri ya. Kanan ke kiri. Ya, terus dari bawah. Sudah? Ayo dong praktek, bisa kiri. Bisa nggak prakteknya? Ya. Terus yang nggak pakai celana dalam nggak usah. Ya. Terus ini. Basuh sampai ke mata kaki. Lebihin. Sampai betis boleh, bagus. Terus 2. Kiri, kaki kiri. Dari bawah. Nah, gitu dari bawah. Nah, gitu. Nih, Anda praktek ini. Tuh. Ini ya. Dari bawah. Terus sampai kelingking. Terus naikin dari jari ke mata kaki sampai ke atas betis, lebihin. 2 lagi, yang ketiga sama. Selesai. Sudah. Baru angkat tangan yang tinggi, lihat ke langit, baca doa setelah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kalau sunnahnya tambah baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu bagus. Turuninnya kanan dulu. Baru kiri. Kiri. Ya, baru. Jadi ingat ya, bukanya kiri dulu baru kanan, nanti nutupnya kanan dulu baru kiri. Sampai sini pembahasan wudu selesai.